Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang keadaan alam kubur. Seperti apakah kisahnya? Serta perkara apakah yang membuat ruh manusia mendapat siksa kubur, atau nikmat kubur? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Pada suatu hari, seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya, ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memunguti berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian, ia melihat ada satu orang yang sedang duduk acuh tidak tergiur sama sekali, dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tersebut. Orang alim ini pun dibuat heran dan penasaran. Kemudian ditanyailah orang tersebut, "Mengapa Anda diam saja? Tidak seperti mereka mengambil barang-barang itu?" Tanya sang alim kepada orang tersebut. Mendapat pertanyaan itu, ia langsung menjawab, bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang mengambil hadiah kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur. Amalan yang mereka perebutkan itu berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. "Saya sendiri tidak butuh hadiah itu, sebab saya sudah punya semuanya," jawab laki-laki itu dengan mantap. "Dari manakah Anda bisa mendapatkan barang-barang itu?" tanya sang alim yang tambah penasaran. "Saya mempunyai anak yang berjualan roti di sebuah pasar. Setiap hari dia selalu mengirim bacaan Al-Quran dan doa kepadaku," jawabnya. Tidak lama kemudian, sang alim ini terbangun dari tidurnya. Dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas teringat. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi pasar yang telah disebutkan pria dalam mimpinya. Ia hendak mencari seseorang yang menjual roti, yang ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam mimpinya. Maka berangkatlah sang alim ini menuju pasar tujuan. Dan sang alim pun tidak perlu butuh waktu lama untuk menemukan penjual roti di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat, ketika melihat mulut penjual roti ini tidak henti-hentinya bergerak, seperti sedang membaca sesuatu. "Saya melihat mulut Anda dari tadi tidak berhenti bergerak. Kalau boleh tahu, apakah yang sedang dibaca?" tanya orang alim itu. "Saya sedang membaca Al-Quran, dan dikirimkan khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal," ucap si penjual roti. Jawaban itu cukup memuaskan sang alim. Sebab, apa yang disampaikan penjual roti itu, ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya kemarin. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi, sebagaimana mimpi sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat orang yang dulunya hanya duduk manis, akan tetapi sekarang ia juga ikut memungut kiriman dengan para ahli kubur lainnya. Sang alim pun tak sempat berkomunikasi, sebab orang itu terlihat begitu sibuk. Ketika sudah terbangun dari tidurnya, sang alim ini sedikit kebingungan. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual roti di pasar. Namun saat sampai di pasar, sang alim tidak menemukan penjual roti itu. Sebab, menurut informasi yang didapatnya, penjual roti yang selalu membasahi bibirnya dengan bacaan Al-Quran itu, ternyata dia sudah meninggal dunia. Akhirnya sang alim itu pun menyimpulkan, bahwasanya orang yang di mimpi pertama hanya duduk manis, kemudian di mimpi kedua sibuk berebut kiriman itu, ternyata ia sudah tidak lagi mendapat kiriman doa dari anaknya. Zikir yang berisi doa, dan bacaan ayat suci Al-Quran, atau juga sedekah yang dilakukan orang hidup, kemudian dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya amalia semua itu bisa sampai, dan memberi manfaat besar bagi sang ahli kubur. Hal ini dibahas dalam kitab Ianatut Tholibin Jilid 2, halaman 143. Syekh Bakri Syato Ad-Dimyati, sang penulis kitab tersebut mengutip hadis Rasulullah, dan pendapat para ulama, dalam membahas pentingnya ziarah, dan mengirim doa untuk orang meninggal dunia. Sebagaimana yang terjadi pada kisah inspiratif tadi. Seorang pemuda sering menangis, takut, dan tampak gelisah.
Ternyata, hal ini terkait dengan kisah hidupnya di masa lalu sebagai tukang gali kubur. Sebagai tukang gali kubur, tentunya ia sering melihat jenazah, mayat, dan tentu saja melihat kematian dengan sangat dekat. Namun anehnya, ketika ia menjadi tukang gali kubur, pemuda itu sering melihat beberapa mayat yang berubah posisinya. Bahkan, beberapa mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini, tidak ada seorang pun yang memindahkan posisi mayat-mayat tersebut. Hal ini membuatnya menjadi sangat traumatis. Kisah ini sendiri termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat, Min Qosas As-Solqihin, wa Nawadir Az-Zahidin, karya Ibnu Al-Jauzi. Suatu ketika, pemuda tukang gali kubur itu pun bertemu dengan Yusuf bin Asbat, seorang alim dan soleh. Akhirnya, ia bercerita tentang kisah masa lalunya sebagai tukang kubur. Ia pun mengisahkan kejadian aneh yang dialaminya tersebut kepada Yusuf bin Asbat. Saya melihat kebanyakan mayat, wajahnya tidak lagi menghadap kiblat, dan hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke arah kiblat, paparnya. Benarkah demikian? Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, tanya Yusuf bin Asbat. Usai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Yusuf bin Asbat seperti tercengang kaget. Lantas, ia pun tidak sadarkan diri. Usai diobati seadanya, Yusuf bin Asbat pun akhirnya tersadar. Tetapi entah kenapa hanya kalimat ini yang muncul dari mulutnya. Benarkah hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, kata Yusuf bin Asbat. Hal itu pun terjadi beberapa kali. Ia diobati, sadar lagi, lantas mengucapkan kalimat seperti tadi, dan pingsan kembali. Hingga pada akhirnya, datanglah seorang tabib bernama Sulaiman, yang ia berhasil menyembuhkannya. Ternyata, tabib tersebut adalah seorang tabib dari istana, yang dirinya enggan meminta imbalan apapun dari Yusuf bin Asbat. Kisah tersendiri ini pun membuat Yusuf bin Asbat lebih banyak beribadah, dan lebih banyak lagi mengingat kematian. Siksa kubur atau apapun itu pasti ada, dan tugas manusia hanyalah beribadah, serta minta ampun darinya. Bagaimana seekor ular besar bisa berada dalam sebuah kuburan? Padahal, para penggali kubur sudah berkali-kali berpindah tempat penguburan, tetap saja ada ular besar di dalam liang lahatnya. Kisah ini dinukil dari kitab Uyun Al-Hikayat, Min Qosas As-Solihin, wa Nawadir Az-Zahidin, karya Ibnu Al-Jauzi, seorang ulama masyhur abad ke-6. Suatu ketika, Abdul Hamid bin Mahmud mengisahkan pengalamannya ketika bersama Ibnu Abbas. Waktu itu, mereka berdua ditemui oleh seseorang. Orang itu penasaran dengan peristiwa yang menimpa dirinya ketika menunaikan ibadah haji dan salah seorang temannya meninggal di Bukit Sofa. Orang itu pun hendak memakamkan temannya itu dan meminta bantuan para penggali kubur. Dari sinilah keanehan itu bermula. Setelah tanah digali, di liang lahat temannya itu tadi muncullah ular besar berwarna hitam. Mereka berpikir, mungkin itu biasa aja. Bisa jadi itu memang tempat si ular. Mereka pun berpindah, menggali ke tempat lain lagi. Anehnya, ketika berada di tempat baru itu, usai dilakukan penggalian dan siap dikuburkan, muncul ular besar lagi dan berada di liang lahat itu. Mereka pun saling berpandangan, apa ini kebetulan? Para penggali pun penasaran. Mereka akhirnya membuat galian baru di tempat yang lebih jauh. Mereka berpikir, tempat baru ini pasti tidak ada ular maupun binatang lain. Ketika galian sudah dalam, ular besar berwarna hitam yang serupa juga ada di sana. Janggal sekali ini, pikir para penggali kubur. Mereka pun pindah lagi dan berkali-kali terulang hal sama. Tanah sudah digali, sudah siap dikubur, dan selalu saja ada ular besar berwarna hitam di sana. Para penggali kubur menyerah, orang itu pun kemudian menemui Ibnu Abbas untuk bertanya, apa yang harusnya dilakukan? Itu amal perbuatan kawanmu itu, tutur Ibnu Abbas. Mereka saling berpandangan. Ibnu Abbas meneruskan perkataannya, pergi dan kuburkan saja kawanmu itu di salah satu kuburan yang sudah ada. Demi Allah, sungguh dimanapun bumi ini dan kalian menggalinya, hal serupa akan terus terjadi. Singkat cerita, mereka pun menguburkannya sesuai perintah Ibnu Abbas. Lalu, orang itu pun menemui istri sahabatnya itu,
dan bertanya tentang sesuatu yang mungkin belum diketahui mereka. Dia penjual makanan, kata sang istri. Setiap hari dia mengambil jatah makanan untuk keluarganya. Kemudian, mengambil bubuk gandum, lalu dia mencampurkan ke dalam makanan keluarganya. Sedangkan dia sendiri memakan makanan untuk keluarga yang diambil, tutupnya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama kenamaan di Damaskus, Suriah. Kisah berikut ini adalah kisah nyata, bukan fiksi seperti dongeng 1001 malam, ujar Syekh Hisham Al-Burhani. Suatu hari ada seorang penggali kubur di salah satu kompleks pemakaman ternama di Damaskus. Pemakaman ini penuh dengan jasad para ulama, aulia, serta para syuhada. Pada hari itu, si penggali kubur ini didatangi oleh seorang wanita yang memintanya untuk menggali kubur. Tak lama setelah liang lahat selesai digali, wanita itu beserta beberapa pelayat yang tak banyak jumlahnya datang membawa jenazah. Si penggali kubur lalu menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Seketika itu, si penggali kubur seperti melihat taman surga yang indah. Ia juga melihat dua makhluk indah, yang ia yakini adalah malaikat, yang membawa jenazah itu pergi dari sempitnya liang lahat. Si penggali kubur lalu pingsan saking terkejutnya. Tatkala siuman, ia ditanya para pelayat, mengapa ia tiba-tiba pingsan. Si penggali kubur lalu menceritakan kejadian itu. Namun, para pelayat tidak percaya dengan ceritanya, dan mengira si penggali kubur berhalusinasi. Beberapa bulan kemudian, masih menurut cerita Syekh Hisham, wanita itu datang lagi dan meminta si penggali kubur menggali satu liang lahat. Lalu datanglah si wanita itu bersama pelayat membawa jenazah. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam liang lahat oleh si penggali kubur, seketika terjadi lagi hal yang sama, yakni ia melihat taman surga, dan malaikat membawa jenazah itu. Namun kali ini ia tidak sampai pingsan seperti sebelumnya, walaupun ia masih tetap kaget. Ketika pemakaman sudah selesai, dan ia sudah menguasai diri, si penggali kubur mengejar wanita itu, dan menanyakan beberapa hal, siapa wanita itu dan siapa kedua jenazah itu, apa yang mereka berdua lakukan sehingga mendapat karomah seperti ini? Wanita itu menjawab, mereka berdua adalah anakku. Yang pertama adalah seorang santri. Dan yang kedua, yang baru saja meninggal dan dikuburkan, ia adalah saudaranya yang bekerja sebagai tukang kayu, dan menafkahkan hasilnya untuk saudaranya yang seorang santri itu. Saat itu juga, si penggali kubur tadi merasakan hidayah datang kepadanya. Tanpa menunggu waktu yang lama, ia pergi ke Masjid Jami At-Taubah Damaskus untuk menimba ilmu, meski ia sadar usianya sudah tidak muda lagi. Masjid Jami At-Taubah adalah masjid yang memiliki sejarah panjang di Damaskus. Menurut sejarah, Imam Izzuddin bin Abdussalam, pengarang kitab Qawaidul Ahkam, dan Imam Ibnul Jazari, ulama Qiraah, pengarang kitab An-Nasir dan Muqaddimah Jazariyah, mereka pernah menjadi khatib dan imam di Masjid Jami At-Taubah. Kembali kepada cerita si penggali kubur. Di Masjid Jami At-Taubah, ia kemudian menemui kakek Syekh Hisham, yang saat itu sedang menjadi imam masjid. Aku ingin belajar agama, kata penggali kubur itu kepada kakek Syekh Hisham. Umurmu sudah hampir 50, apa yang membuatmu ingin mengaji? Tanya kakek Syekh Hisham. Si penggali kubur itu kemudian menceritakan kisah yang telah dialaminya. Baiklah, ambil kitab Jurumiyah, mari mengaji Nahu mulai dari awal, ujar kakek Syekh Hisham. Sejak saat itulah, si penggali kubur itu mengaji dengan tekun, hingga menjadi ulama besar Damaskus. Diketahui, penggali kubur itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Yang mana, Haffar berarti tukang gali. Beliau kemudian memiliki keturunan yang juga menjadi ulama dan pecinta ilmu, dan salah satunya adalah Syekh Abdur Razak Al-Haffar. Siapapun bisa mendapat derajat yang sama, asalkan ia menuntut ilmu secara sungguh dan ikhlas, ujar Syekh Hisham menutup ceritanya. Hikmah dari kisah nyata tersebut adalah, pencari ilmu dan orang yang menafkahkan sebagian hartanya untuk membantu seseorang yang mencari ilmu memiliki derajat yang sama, dan mendapat limpahan rahmat Allah yang sama pula.
Yang kita butuhkan adalah keyakinan akan kebesaran dan keluasan rahmat Allah, selanjutnya mencari ilmu untuk Allah, dan juga memberikan sebagian harta kita untuk memuliakan agama Allah. Setelah kita pautkan hati kita dengan Allah secara ikhlas, maka Allah lah yang akan membalas kita dengan memberikan perhatian khususnya kepada kita. Alkisah, pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki pembohong. Karena sifatnya tersebut, ia pun dijuluki si fulan penipu, atau atoror. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri, dalam kitabnya Al-Mawais Al-Usfuriyah, suatu ketika si toror masuk ke pasar, dan mencari target yang akan menjadi korban penipuannya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang laki-laki dari desa. Si toror pun berpura-pura menyapanya dengan uluk salam, dan berjabat tangan dengannya. Kepada lelaki desa tersebut, si toror pun berucap, "Kamu adalah teman ayahku, dan aku ingin mentraktirmu hari ini." Melihat tingkah laku si toror, lelaki desa itu pun menimpali perkataannya. "Aku tidak mengenalmu, dan juga tidak mengenal ayahmu." Bukan toror namanya kalau tidak pandai merayu. Dia pun kembali berkata kepada targetnya, "Kamu itu sebenarnya teman ayahku. Barangkali kamu lupa, tetapi aku tidak lupa. Aku ingin mentraktirmu hari ini karena Allah Ta'ala." Setelah berbincang-bincang dengan membawa nama Tuhan, si toror pun berhasil meyakinkan korban. Dia pun langsung masuk ke warung makan, sambil mengajak si laki-laki tersebut. Si toror kemudian membeli kepala kambing, roti, dan makanan lainnya. Dan adat yang berlaku di daerah tersebut adalah, seorang pembeli akan membayar setelah selesai makan. Ketika si toror telah selesai makan, dan makanannya hanya tersisa 1-2 suap, dia pun keluar dari warung, dengan alasan ingin kencing dan ada keperluan lain. Saat si laki-laki yang ditraktir oleh toror ingin keluar dari warung, tiba-tiba penjual makanan menghentikannya, sambil berkata, "Bayar dulu, jangan pergi." Mendapat perlakukan seperti itu, lelaki desa itu pun kaget. Dia pun berkata, "Saya ditraktir orang yang tadi." Penjual pun tidak mau tahu tentang siapa yang mentraktir. Dia pun berkata, "Aku tidak mau tahu siapa yang mentraktir, dan siapa yang ditraktir. Pokoknya makanan yang kalian beli harus dibayar." Singkat cerita, setelah semasa hidupnya sering menipu banyak orang, toror pun jatuh sakit. Saat menjelang kematiannya, dia menyewa 2 orang laki-laki. Masing-masing dari mereka disewa dengan bayaran 1 dinar. Si toror pun memberi mereka 2 dinar, seraya berkata kepada mereka, "Nanti kalau aku telah meninggal, ketika kalian mengiringi jenazahku, katakan kalau aku ini adalah orang yang soleh dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu, hingga aku selesai dikubur." Tak lama kemudian, si toror benar-benar telah meninggal. 2 laki-laki yang disewa itu pun ikut mengiring jenazahnya, seraya berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini. Ia adalah orang yang soleh dan baik." Saat dalam perjalanan mengiringi jenazah si toror, kedua laki-laki tersebut tak henti-hentinya berkata demikian, hingga orang-orang selesai mengubur jenazahnya dan pulang. Setelah semuanya pulang, dan si toror telah dikubur, datanglah 2 malaikat yang masuk ke dalam kuburan si toror, untuk memberi pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Ketika malaikat akan memberikan pertanyaan, tiba-tiba terdengar seruan, "Wahai 2 malaikat, tinggalkan hambaku, sesungguhnya hambaku hidup selalu menipu, dan meninggal pun ia juga menipu." Akhirnya, si toror diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kesaksian palsu oleh 2 saksi yang disewa. Dari kisah tadi terdapat pelajaran berharga, bahwasanya seorang hamba akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematiannya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Amir bin Robiah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Apabila seorang hamba telah meninggal, dan Allah Ta'ala mengetahui keburukannya, namun orang-orang mengatakan baik, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, 'Saksikanlah oleh kalian, bahwa aku benar-benar menerima kesaksian hamba-hambaku, dan mengampuni hambaku dengan apa yang aku ketahui.' Walaupun begitu,
Bukan berarti perbuatan menipu yang merugikan banyak orang dilegalkan dalam Islam. Menipu tetaplah perbuatan yang dilarang agama, dan harus dijauhi oleh semua umat manusia. Namun, dari hadis terdapat pesan yang sangat penting, untuk dilakukan oleh semua hamba Allah, adalah berbuat baiklah kepada semua ciptaannya. Supaya kelak jika kita tiada, banyak orang atau makhluk ciptaannya, yang mereka mengakui kebaikan kita. Sehingga kita diselamatkan dari siksa kubur, berkat pengakuan baik dari orang-orang yang mengantarkan jenazah kita kelak ke rumah terakhir, yaitu pemakaman. Imam Az-Zahabi dalam karyanya Kitab Al-Kabair, beliau mengulas tentang macam-macam dosa besar. Dalam kitab tersebut diselingi kisah-kisah yang mengandung hikmah dan pelajaran, yang patut kita renungkan. Dalam bab yang ke-19, mengulas tentang dosa bagi pecandu minuman keras. Pada bab tersebut, terdapat kisah yang menarik dan ajaib. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu ketika, Khalifah Abdul Malik bin Marwan didatangi seorang pemuda, yang ia diketahui berprofesi sebagai penggali kuburan. Dia datang kepada sang khalifah dalam keadaan sedih dan menangis. Si pemuda lalu berkata kepada Abdul Malik bin Marwan, "Wahai Abdul Malik bin Marwan, aku telah melakukan dosa yang sangat besar, apakah masih ada pintu taubat bagiku?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkata, "Dosa apa yang kamu lakukan?" Pemuda itu menjawab, "Dosa yang sangat besar." Khalifah Abdul Malik bin Marwan menimpalinya, "Bertaubatlah kepada Allah, karena Allah Maha menerima taubat." Si pemuda berkata lagi, "Wahai Abdul Malik bin Marwan, aku pernah menggali beberapa kuburan, dan aku melihat keajaiban." Khalifah Abdul Malik bin Marwan bertanya, "Hal apakah yang kamu lihat?" Si pemuda kemudian menceritakan keajaiban yang dialaminya itu. Pertama, aku menggali kubur seseorang. Ketika itu, aku melihat mayat yang tidak menghadap ke kiblat, dan aku berusaha untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Ketika aku hendak keluar dari kuburan, tiba-tiba ada suara dari dalam kuburan. "Janganlah engkau bertanya, kenapa mayat itu tidak menghadap kiblat?" Lalu aku memaksa untuk bertanya, "Kenapa mayat ini berpaling dari kiblat?" Suara itu menjawab, "Karena mayat itu melalaikan kewajiban sholat." Yang kedua, aku menggali kubur yang lain, aku melihat mayat yang berubah wajahnya, yakni wajah si mayat menyerupai himar, dan lehernya dibelenggu dengan rantai besi yang sangat kuat. Aku kemudian berusaha untuk melepaskan lilitan rantai itu. Ketika aku hendak keluar dari dalam kubur, tiba-tiba ada suara dari dalam kubur. "Janganlah engkau bertanya, amal apakah yang diperbuat oleh mayat itu, dan kenapa mayat itu disiksa?" Aku tetap bertanya, "Kenapa mayat ini disiksa?" Suara misterius itu kemudian menjawab, "Mayat itu disiksa, karena di masa hidupnya ia gemar minum minuman keras, dan ia tidak sempat untuk bertaubat." Yang ketiga, aku menggali sebuah kubur, dan aku menemukan mayat yang diikat ke tanah dengan tali api, dan ia mengeluarkan lidahnya dari punggungnya. Ketika aku hendak keluar dari kuburan itu, ada suara misterius yang memanggilku. "Janganlah engkau bertanya, kenapa mayat itu sampai diberi cobaan seperti itu?" Aku tetap bertanya, "Kenapa mayat ini kondisinya demikian?" Suara misterius itu lalu menjawab, "Mayat itu tidak berhati-hati dengan air seni, dan ia juga menyebarkan percakapan orang lain, itulah balasan baginya." Yang keempat, aku menggali sebuah kuburan, dan aku menemukan mayat yang sedang terbakar. Ketika aku ingin keluar dari kuburan itu, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Kenapa kamu tidak bertanya tentang mayat itu?" Lalu aku bertanya, "Kenapa dengan mayat ini?" Kemudian suara itu menjawab, "Ia adalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu." Yang kelima, aku menggali sebuah kubur, dan aku melihat kubur itu luas sekali, seluas mata memandang, dan ada cahaya yang meneranginya. Di sana nampak ada mayat yang sedang tidur di atas ranjang, dengan pakaian yang sangat bagus. Ketika aku hendak keluar dari kubur, ada suara yang berkata, "Kenapa kamu tidak bertanya mengenai mayat yang dimuliakan itu?" Kemudian aku pun bertanya, "Kenapa dia mendapat kemuliaan seperti itu?" Suara misterius tadi lalu menjawab, "Mayat itu adalah seorang pemuda yang rajin beribadah, dan dengan ibadahnya tersebut Allah telah memuliakannya."
Mendengar cerita itu, Abdul Malik bin Marwan kemudian berkata kepada pemuda itu, "Cerita yang kamu sampaikan adalah gambaran bagi orang-orang yang bermaksiat, dan juga bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah kisah-kisah tentang keadaan ruh manusia ketika di alam barzah atau alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kubur, sekaligus menjauhkan kita dari siksa kubur. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.